Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 1830105037 akan mempresentasikan tentang 3 sifat fungsi, yaitu surjektif, injektif, dan bijektif. Yang pertama adalah fungsi surjektif. Perhatikan himpunan A dengan elemen 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B dengan elemen A, B, dan C. Dari himpunan A ke himpunan B ditentukan fungsi F dan G dalam bentuk pasangan berurutan sebagai berikut. Diagram panah untuk fungsi F sama dengan elemen 1A, 2B, 3C, dan 4C. Diperlihatkan pada gambar A. Dari gambar A, tampak bahwa wilayah hasil fungsi F adalah WF sama dengan A, B, dan C sama dengan B. Suatu fungsi F A ke B dengan wilayah hasil WF sama dengan B, seperti itu dinamakan fungsi kepada B. Istilah lain untuk fungsi kepada adalah fungsi onto atau fungsi surjektif. Diagram panah untuk fungsi G sama dengan 1A, 2A, 3B, dan 4B diperlihatkan pada gambar B. Dari gambar B, tampak bahwa wilayah hasil fungsi G adalah WG sama dengan A, B. Dan WG himpunan bagian B. Suatu fungsi G A ke B dengan hasil WG himpunan B dinamakan fungsi ke dalam B atau fungsi into. Selanjutnya, fungsi injektif. Untuk memahami definisi fungsi injektif, lihatlah himpunan A dengan elemen 1, 2, dan 3, dan himpunan B dengan elemen A, B, dan C. Dari himpunan A ke himpunan B ditentukan fungsi F dan fungsi G dalam bentuk pasangan terurut sebagai berikut. Diagram panah fungsi F sama dengan 1A, 2B, dan 3C diperlihatkan pada gambar A. Dari diagram panah pada gambar A tersebut, nampak bahwa F1 sama dengan A, F2 sama dengan B, dan F3 sama dengan C. Ini berarti bahwa untuk setiap anggota dalam himpunan A yang berbeda mempunyai peta yang berbeda pula di himpunan B. Suatu fungsi F A kepada B dengan setiap anggota A yang berbeda memiliki peta yang berbeda di B. Seperti itu disebut juga fungsi satu-satu atau fungsi injektif. Diagram panah fungsi G sama dengan 1A, 2B, dan 3B diperlihatkan pada gambar B. Dari diagram panah pada gambar B, tampak bahwa G1 sama dengan A, G2 sama dengan B, dan G3 sama dengan B. Lihatlah bahwa 2 tidak sama dengan 3, tetapi G2 dan G3 sama dengan B. Karena terdapat anggota yang berbeda di himpunan A tetapi memiliki peta yang sama di himpunan B, maka fungsi G bukan fungsi satu-satu atau bukan fungsi injektif. Selanjutnya, fungsi bijektif. Untuk memahami pengertian fungsi bijektif, perhatikan fungsi F dan fungsi G yang digambarkan dalam diagram panah di bawah ini. Fungsi F A kepada B dengan A berelemenkan 0, 1, dan 2, dan B dengan elemen A, B, dan C. Fungsi F dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut F dengan elemen 0A, 1B, dan 2C. Dengan diagram panahnya diperlihatkan pada gambar A. Perhatikan bahwa fungsi F adalah fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Fungsi F yang bersifat surjektif dan injektif disebut dengan fungsi bijektif
atau fungsi korespondensi 1-1. Fungsi G A kepada B dengan A sama dengan elemennya 0, 1, dan 2, dan B dengan elemen A, B, C, dan D. Fungsi G dinyatakan dalam bentuk pasangan terurut G dengan elemen 0A, 1B, dan 2C. Dengan diagram panahnya diperlihatkan pada gambar B. Perhatikan bahwa fungsi G adalah fungsi injektif, tetapi bukan fungsi surjektif. Dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa fungsi f AKB disebut fungsi surjektif jika wilayah hasil fungsi f sama dengan himpunan B. Yang kedua, fungsi f AKB disebut sebagai fungsi 1-1 atau fungsi injektif jika dan hanya jika untuk sembarang A1 dan A2 elemen A dengan A1 tidak sama dengan A2. Yang ketiga, fungsi f AKB disebut sebagai fungsi bijektif jika dan hanya jika fungsi f adalah fungsi surjektif dan juga fungsi injektif. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.